مرحبا أهلا النوادي. Sehingga musuh-musuh Allah, saya katakan musuh-musuh yang sudah disebutkan dalam Al-Quran harus beretikat itu musuh. Ketika Allah sebutkan setan itu musuh, pasti musuh, dia akan nggak bisa berubah. Ketika Allah katakan nafsu itu musuh, nafsu ammara bisu, maka selamanya nafsu itu musuh. Dan ketika Allah sebutkan ada sekelompok orang Yahudi, tokoh intelektual, sekelompok, begitu juga dari Nasrani, tokoh intelektual mereka, artinya sekelompok, tidak semua, tapi ada sekelompok yang memang mereka sepanjang zaman niatnya untuk menghancurkan Islam. Kita gak bisa pungkiri itu. Tahu Israel sekarang itu sedang kita nonton dah setiap hari dah. Tapi gak bisa apa-apa, hanya diam semua. Tiap hari dibunuh itu. Ini manusia ini. Saudara kita muslim. Apa tujuannya? Ingin membuat wilayah namanya Israel Raya. Itu tujuan utama. Dan orang yang berbeda dengan ideologi mereka harus dimusnahkan. Bukan hanya Islam, Nasrani juga dimusuhi. Makanya orang Nasrani juga itu dibunuh juga. Yang sepaham dengan mereka, yang sealur dengan mereka, maka bisa tinggal di situ. Itu proyek jangka panjang mereka. Yang tidak sealur dengan mereka harus dimusnahkan atau diusir. Dalam Al-Quran sudah jelas. Di surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahud, sekelompok orang Yahudi dan sekelompok orang Nasrani, artinya di sini ada tokoh intelektual di dalamnya. Sama seperti orang Islam, kan ada yang awam nggak tahu apa-apa. Di dalam Yahudi juga ada tokoh intelektualnya yang jahat. Dia merusak paling awal adalah Islam. Makanya ayat ini Allah awali dengan kata lan tarda. Kata lan itu harfu nafyin wa nasbin wa mustaqbal. Huruf nasab, nafi tidak, dan mustaqbal masa depan. Sekalipun ayat ini diturunkan di masa Rasul SAW dan kata angka di situ menunjukkan kepada Nabi khitabnya bahwa sekelompok orang Yahudi maupun Nasrani mereka tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi Muhammad hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu khitabnya kepada Nabi. Tapi ketika ada ayat ayat tersebut diawali dengan kata lan, maka konteksnya berlangsung sepanjang zaman. Dan itu berlaku kepada seluruh umat Islam sepanjang zaman. Akan ada tokoh intelektual dari Yahudi maupun Nasrani, mereka itu tidak ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Makanya dibuat namanya afkar, pemikiran-pemikiran dengan berbagai bentuk nama yang tujuannya untuk merusak ajaran Islam. Ada namanya ibahiyah, hedonis, bahwa tujuan hidup di dunia adalah kesenangan hanya ada di dunia. Maka habiskan umur kalian untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan di dunia dengan segala cara apapun. Berapa banyak kaum muslimin terpapar pemikiran itu. Ada namanya madiyah, materialis, memandang kemuliaan, kesuksesan hanya sebatas materi yang ada di dunia saja. Dia tidak memandang keberhasilan itu di akhirat. Ada juga kapitalis, ra'sumaliyah. Ada juga pluralisme, ya, yaitu apa? Menyamakan semua agama itu sama benarnya. Ta'addudiyah dalam bahasa Arab. Ada sekularisme, ya, almaniyah, yang memisahkan agama dengan urusan kehidupan. Sehingga Islam itu hanya di masjid
Yang namanya Islam itu hanya di majlis taklim, yang namanya Islam itu hanya di pondok pesantren. Tapi ketika berbicara tentang kehidupan, maka Islam nggak perlu masuk di situ. Berapa banyak yang terpapar pemahaman ini? Dan masih banyak isme-isme lainnya, Suhyuniyah, Zionisme, Suyu'iyah, komunisme. Ini semua pemikiran yang dibangun untuk merusak tatanan ajaran Islam. Nah, makanya kita harus memahami kondisi zaman kita. Kalau ulama mengatakan, ayo kita ikuti para salaf terdahulu, itu maknanya bukan kita kembali ke masa lalu, karena problem dan tantangannya berbeda masa lalu dengan saat ini. Yang dimaksud nilai-nilai kebaikan yang mereka bawa itu kita terapkan saat ini. Dan tantangan di masa kita jauh lebih berat. Apalagi saat ini adanya handphone. Kita gak bisa mengingkari dan menghindari adanya kemajuan teknologi. Tapi kita harus paham bahwa ini dibuat diantaranya oleh oknum tadi, tokoh intelektual, yang memang tujuan utamanya untuk merusak umat Islam. Maka Imam Ghazali, kita ikut cara Imam Ghazali. Ini kasus yang sama di masa lampau, masuknya ilmu filsafat ke dunia Islam. Ilmu filsafat asalnya produk dari Yunani. Ketika masuk ke dalam ilmu Islam, banyak yang terpapar, tanda kutip, ajaran-ajaran yang negatifnya, sehingga menjadi menyimpang beberapa pemikirannya. Tapi ada juga yang dengan ilmu tersebut justru memajukan keilmuan Islam, maju ilmu kedokteran, ilmu tentang arsitektur, ilmu tentang sosiolog. Jadi ada dampak positif, ada negatif. Hal yang sama dengan handphone yang ada saat ini, dengan media sosial. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk bisa menerapkan nilai Islam daripada handphone kita dan anak-anak kita juga, maka akan terdampak daripada rencana tokoh intelektual mereka itu untuk merusak generasi kaum muslimin. Caranya bagaimana? Silakan kita gunakan itu, tapi kita menggunakan caranya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dianggap sebagai satu tokoh yang mengislamkan filsafat. Jadi filsafat ini tidak dibuang, diterima karena memang zamannya. Tapi bagaimana Imam Ghazali menyeleksi mana yang baik diambil, yang buruk dibuang. Kemudian istilah-istilah tersebut dipakai dengan istilah Imam Ghazali mengislamkan ilmu filsafat dalam kitab Al-Qistas dan juga Mi'yarul Ilmi fil Mantiq tentang ilmu logika. Nah, kita harusnya seperti itu. Ini teknologi kita islamkan. Mereka baca nih bagaimana kita. Setiap hari yang kita nonton apa, disitulah jiwa kita. Oh, nontonnya semuanya buruk nih, maka akan keluar semua video-video yang buruk. Selera kita apa? Oh, selera kita ini nonton yang ini, berarti suka produk ini. Dia dagang di situ, keluarkan iklan. Ini canggih. Makanya cara pertama dibuat semenarik mungkin handphone, sehingga handphone itu menguasai pemiliknya, bukan pemilik menguasai handphone. Sekarang banyak yang dikuasai oleh handphone. Ditinggal aja berapa jam bingung dia. Ya. Itu alamat dikuasai oleh handphone. Kemudian dibuat aplikasi macam-macam model dan juga ada bentuk namanya scroll. Ya. Scroll itu gak terasa 3 jam, 4 jam waktu habis. Karena lihat yang satu ada judul yang menarik, lihat lagi yang satu. Gak selesai-selesai. Berapa banyak waktu terbuang kalau nonton yang tidak ada manfaat. Nah, ini yang dipelajari oleh Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad, ya, Habib Abdullah Baharun, ya. Prof. Dr. Habib Abdullah Baharun, Rektor Ahqaf. Nah, beliau mendalami masalah ini. Makanya di beberapa seminar saya ikuti itu luar biasa. Ya, bagaimana beliau paparkan terkait masalah tersebut. Nah, jadi ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak bisa mengingkari adanya perkembangan zaman ini,
tapi kita jaga nilai-nilai Islam itu dimanapun kita berada, termasuk di media sosial. Kita Islamkan itu media sosial itu, dan jaga generasi kita agar terjaga. Begitu juga dari pemikiran-pemikiran tadi yang sudah banyak diciptakan oleh tokoh intelektual mereka. Dan ini subhanallah ya, terakhir saya tutup ini. Ada satu hadis Nabi sudah menyatakan hal itu. Dan luar biasanya Nabi menyatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. La tattabi'unna, kata Nabi. Coba perhatikan, kalau bisa bahasa Arab paham betul nih kalimat. Ada lam dan nun taukid, la tattabi'unna. Artinya satu kepastian, nanti umatku mengikuti jalan mereka. Ada penegasan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku atau dakhalu juhra dabbin la salaktumuh, kata Nabi. Umatku akan banyak mengikuti jalan mereka, orang-orang sebelum kalian. Nabi hitab kepada sahabat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Karena tidak mungkin mereka ngajak langsung masuk ke agama mereka. Mereka ngajak kalian semua masuk Yahudi, gak mungkin. Tapi pakai cara pelan-pelan. Pertama, pemikiran dirubah, makanan dirubah. Makanya istilah dirusak dengan cultural strike. Ya, ada food, ada fashion, ada fun. Makanan, pakaian, kemudian hiburan. Ini dirancang dengan tokoh intelektual mereka, bukan main-main nih. Berapa banyak orang muslimin sekarang gak peduli lagi makanan itu halal atau haram. Yang penting kalau ada bahasa Inggrisnya makan. Kemarin kasusnya permen anak-anak ternyata haram. Ayam goreng juga pernah ternyata haram. Ini yang pakai kuas. Kuas itu banyak terbuat daripada bulu babi. Coba pakai logika akal sehat, seandainya digunakan ini untuk bakar ikan, maka itu diperhatikan, dirusak lewat makanan. Kedua, lewat pakaian. Dibuatlah produk-produk pakaian yang membuka aurat dengan berbagai bentuknya. Bahkan sekarang pakaian yang seakan hijab tapi ketat, itu dari mereka juga. Ya, dibuat tren-tren yang nanti bertentangan dengan ajaran Islam. Ikhwan, masalah pakaian itu penting sekali. Kalau tidak penting, kenapa di dalam kitab hadis ada bab namanya Kitabul Libas, kitab pakaian, dibahas. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Ciri-cirinya Nabi yang akan muncul di akhir zaman, mengajak kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan menyebutkan makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram disebutkan. Dan termasuk juga adalah pakaian aurat. Ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, shibran bi shibrin. Jadi ikuti budaya mereka, pemikiran mereka, makanan mereka, pakaian mereka, semuanya pelan-pelan. Nanti mudah untuk dimasukkan generasi berikut, bukan kita sekarang, untuk masuk ke dalam agama mereka, terutama Yahudi, ya, Yahudi. Nah, itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita futuhal arifin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.